Bareskrim geledah rumah Kades Kohot Arsin terkait pagar laut. Mobil sedan B412 SIN jadi sorotan. Mobil sedan berwarna putih yang terparkir di garasi rumah kepala desa atau Kades Kohot menjadi sorotan saat penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025. Mobil sedan tersebut memiliki plat nomor B412 SIN bila disatukan merujuk pada nama Kades Kohot Arsin. Selain mobil sedan Honda Civic, ada juga mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Diketahui penyidik Bareskrim Polri mendatangi rumah Kades Kohot Arsin yang berlokasi di Jalan Kalibaru, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Paspamdes kurang lebih sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat polisi melakukan penggeledahan. Selain itu, terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan tersebut. Sebelum melakukan penggeledahan, satu di antara petugas Bareskrim terlihat menyampaikan tujuan penggeledahan. Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Asib ditandatangani secara elektronik oleh Ketua PN Tangerang, ucap penyidik Bareskrim Polri di lokasi. Setelah itu, penyidik langsung masuk ke rumah Arsin dan memulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Sebelumnya, istri dan adik Arsin tampak mendatangi kantor Polsek Paku Haji, Tangerang, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kemeja kotak-kotak dipadu hijab coklat, istri Arsin duduk bersebelahan dengan adik iparnya yang mengenakan jaket krem dipadu celana hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara, BAP, soal kasus pagar laut. Setelah itu, keduanya pun bergegas meninggalkan Polsek Paku Haji. Rumah Kades Kohot digeledah terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang, 44 saksi diperiksa. Kepala Desa, Kades Kohot Arsin bin Asib ternyata sudah diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten, setelah sebelumnya sempat absen dalam pemanggilan polisi saat proses penyelidikan. Status Arsin dalam pemeriksaan ini masih sebagai saksi. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa, kata Juhandani kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, malam. Selain Arsin, istri dan kerabatnya diketahui juga menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, Juhandani mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi soal modus operasi Arsin dan kawan-kawan dalam membuat dan menggunakan surat palsu untuk melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengajuan ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya. Ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut, ucapnya. Lantas, apakah Kades Arsin berpotensi jadi tersangka setelah ini? Setelah pemeriksaan Arsin itu, Juhandani enggan menerka-nerka apakah hasilnya nanti akan menaikkan status sang Kades sebagai tersangka atau tidak. Menurut Juhandani, hal tersebut akan terjawab setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup. Lalu, setelah pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti selesai, nantinya akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka kasus yang sudah naik ke penyidikan tersebut. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut, jelas dia, dilansir kompas.com. Juhandani mengatakan, penyidik sudah memeriksa sebanyak 44 saksi dalam kasus ini, baik dari warga desa setempat, kementerian, maupun instansi. Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kades Arsin pada Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, malam yang berlokasi di Jalan Kalibaru, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan itu dilakukan oleh sejumlah anggota Polri, yang terdiri dari penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang.
Saat penggeledahan, tampak ada sekitar 10 orang jaro atau pengawal yang ditugaskan untuk berjaga di rumah milik Arsin. Selain itu, terlihat pula mobil Honda Civic berwarna putih dengan plat nomor B412 SIN. Kemudian ada juga mobil Avanza berwarna abu-abu dengan plat dinas. Nampak juga sejumlah motor juga terparkir di halaman rumah Kades Kohot tersebut. Saat itu, ada ketua RT dan RW setempat juga yang ikut menyaksikan penggeledahan. Sebelum menggeledah, penyidik tampak menjelaskan soal penggeledahan itu terlebih dahulu kepada penjaga kantor desa dengan menunjukkan surat tugas. Kami datang ke sini untuk menjalankan tugas, untuk memeriksa berkas-berkas dan data yang ada di ruang kantor desa Kohot. Kami pun ada surat perintahnya, ucap salah satu anggota Bareskrim Polri terhadap penjaga kantor desa tersebut, dikutip dari tribuntangerang.com. Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Asib ditandatangani secara elektronik oleh Ketua PN Tangerang, ucap penyidik Bareskrim Polri di lokasi. Setelah itu, penyidik langsung masuk ke rumah Arsin dan memulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai gitu. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa